Surat cerai sudah dikirimkan oleh pengacara. Kita akan jadi orang asing mulai sekarang. Maaf atau tidak itu tidak penting. Sayang. Sayang, aku mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Sayang. Kamu pernah berpikir Keke akan diberikan kepada siapa? Kamu punya penyakit jiwa. Kamu pikir pengadilan akan memberikan Keke kepadamu. Sepertinya kamu sama sekali belum melihat data yang aku kirim. Kalau begitu aku akan jelaskan dengan detail. Aku sudah sembuh. Setelah bercerai, anak akan menjadi milikku. Kamu berselingkuh selama pernikahan dan harus keluar tanpa apa-apa. Kamu harus membayar tunjangan bulanan kepadaku. Sekarang Keke dalam masalah. Kamu berani jamin penyakitmu tidak akan kambuh. Walaupun kamu tidak kambuh. Selama kamu berani mengajukan cerai, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat penyakitmu kambuh. Tidak bisa berpura-pura lagi. Bukan itu. Hanya ingin meminta maaf dari istri. Berikan aku 30 juta harta setelah menikah dibagi rata. Hak asuh Keke bisa saja diberikan kepadamu. Sepertinya kamu belum paham situasinya. Aku memberitahumu bukan bernegosiasi. Hari itu di taman kanak-kanak semua orang melihat ayahmu yang menjemput Keke. Apakah dia sengaja atau tidak? Anak terluka itu tanggung jawabnya. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan tentu saja. Jika kamu tidak mau membayar uang itu untuk ayahmu, kamu juga bisa mengirimnya ke penjara sendiri. Keke. Suster, bagaimana lu yang tidak menjawab telepon kita? Halo, kamu atur lebih banyak orang. Cek dokter yang bertugas hari itu, kepala departemen. Suster, ada yang tahu keberadaan Keke? Periksa semua pintu keluar masuk dari kamera secepatnya. Aku benar-benar tidak sabar, aku akan mencari Keke sekarang. Tunggu dulu, kamu mau cari kemana sekarang? Sekarang kita perlu merencanakan langkah pertama, mencari dari mana. Kemungkinan besar ini perbuatan Luyan. Rekan kerja di perusahaan, ada yang tahu keberadaannya baru-baru ini. Yang dekat dengannya. Rekan kerja. Kak Wewe. Pacarmu datang mencarimu. Pacarku ia di sana. Ayo pergi. Kamu siapa? Wewe. Kenapa kita berdua mau menikah? Kenapa rekan kerjamu tidak tahu keberadaanku? Apa aku tidak pantas dilihat? Kamu ngomong apa sih, siapa yang mau menikah denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kamu pantas saja. Aku tahu kamu sekarang tidak ingin melihatku. Tapi bayi di perutmu tidak bersalah. Bayi itu butuh ayah. Kita sekarang akan menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Apa yang kamu lakukan? Satpam, cepat bawa orang yang ngomong sembarangan ini. Keluar dari sini. Aku ngomong sembarangan. Bayi di perutmu bukan milikku, milik siapa lagi? Di atas tertulis jelas. Wei, laporan ini ada cap rumah sakitnya. Seharusnya tidak palsu. Naik mobil dulu baru bayar tiket. Bukan tidak boleh. Rencana kapan mau adakan pernikahan, tunggu bulan besar. Pakai gaun pengantin tidak cantik. Kamu terlalu santai ya? Keke sudah ketemu belum? Kenapa kamu begitu tegang? Takut orang lain tahu kamu hamil sebelum nikah? Atau tahu kamu jadi selingkuhan orang? Wanita jalan kamu. Keke di mana? Kamu berani memukulku. Aku tanya terakhir kali. Keke di mana? Anakmu sendiri. Aku tahu apa di mana. Suamimu sendiri tidak bisa kamu kendalikan, sudah biasa.
Sekarang anak juga tidak bisa kamu kendalikan. Kamu benar-benar sampah. Sekarang aku beritahu kamu, kamu dipecat. Bayar kompensasi N1 adalah belas kasihan terbesar dari grup Su. Pecat aku? Kenapa aku hamil malah dipecat? Aku akan melaporkan kalian. Tidak masalah, sekalian bawa bos Zhao yang makan denganmu kemarin, dengar-dengar kamu memanfaatkannya dan menerima banyak uang suap kan? Kamu memang kejam. Wewe, Kamu yakin hari ini tidak datang ke rumah sakit untuk menemaniku? Aku hari ini mau periksa. Aku tahu kamu tidak enak badan, tapi aku sedang dinas luar. Benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Aku sudah pesan sarang burung walet dan ikan kakap merah. Sebentar lagi sampai ada rapat lagi nih. Udah dulu ya. Oke. Halo. Maaf Pak Lu, aku hari ini sibuk, tidak ada waktu. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot mengajakku makan. Merawat pasien adalah tugasku. Oke, sebenarnya begini. Kakek tahu aku hari ini mau ketemu kamu, dan dia sengaja memilihkan hadiah untukmu. Kebetulan aku juga di dekat rumah sakit. Bagaimana kalau aku sekalian mengantarkannya? Kan ini ungkapan kasih sayang anak baik, tidak? Oke. Tunggu aku sebentar. Kak Wewe. Kamu siapa? Oh, aku Wenwan. Kamu tidak ingat ya? Kemarin aku ke rumah sakitmu untuk suntik pelangsing. Sangat takut sakit, kamu menenangkanku lama sekali. Oh, kamu ya? Hari ini kamu tidak enak badan di mana? Belakangan ini banyak orang di rumah sakit kena flu. Bukan, perutku agak tidak nyaman. Pikir-pikir mau periksa. Aku hamil. Tapi pertama kali ke rumah sakitmu. Asing dan tidak kenal jalan jadi tersesat. Tidak apa-apa, aku antar kamu ya, terima kasih. Tidak masalah. Keluar. Handphone. Ibu. Halo. Aku sekarang bersama Keke. Aku dibawa Luhua ke gunung. Tapi aku tidak tahu persis di mana. Ibu kirimkan lokasimu padaku. Ibu cepat tolong aku. Keke. Oh iya, aku bisa kirim lokasi. lagi ngapain sih kamu? Berani-beraninya kamu kasih kabar, aku bakal pukul kamu. Ini cucu kandungmu, kamu gak boleh gini. Aku suruh kamu kirim lokasi ya. Di tempat ini. Diblokir. Kampung halaman. Ada yang tahu kampung halaman Luhua di mana? Hasil laporan pemeriksaan keluar, anaknya gak ada masalah. Cuma sekarang badan kamu agak lemah. Perlu dirawat baik-baik. Nanti aku suruh ayahku buatkan beberapa obat tradisional buat kamu. Terima kasih ya, sudah repot, gak apa-apa, itu sudah seharusnya. Kamu kenapa datang sendirian hari ini? Ayah anaknya mana? Ayah anaknya lagi sibuk kerja jadi gak datang. Wenwan, ada yang nyari kamu. Aku duluan ya. Itu Luyan. Dia kenapa ada di sini? Ini boneka kesukaan kakek. Dia suruh aku harus kasih langsung ke kamu. Sampaikan terima kasih ke hadiahnya, aku terima. Bunga ini juga buat kamu. Maaf ya, salah orang, maaf. Aku gak tertarik sama bunga dari pria yang sudah menikah. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Kamu bilang bunga yang cantik ini dibuang sayang juga. Gimana kalau kamu terima aja? Bagaimana? Baiklah, Kalau begitu Wen Xiaojie sudah terima bunganya. Bisa gak juga terima aku? maaf ya. Kuota penerimaan hadiah hari ini sudah penuh. Lain kali saja. Halo ayah. Anak Suceng tahu anak ada di sini. Aku harus gimana nih? Oke, aku akan selesaikan. Kinzong ada perlu apa dengan saya? Kamu disuruh duduk. Aku tanya kamu Lu Hua ada di mana? Paman Lu. Gimana aku bisa tahu? Jangan banyak bicara, kamu gak tahu ayahmu ada di mana. Kak Suceng. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana mungkin Paman Lu adalah ayahku? Aku tanya sekali lagi di mana Lu Hua. Jangan lupa, aku bisa membawamu masuk juga bisa mengusirmu keluar. Navigasi menunjukkan masih ada 5 kilometer, lagi tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Keke. Halo ayah, ada apa lagi? Nak, kamu di mana? Ayah sudah tidak tahan lagi. Aku sudah mengirim orang untuk menjemput Keke dan juga jangan telepon aku lagi kalau kerjasama dengan grup Wen untuk peralatan medis ini tidak berhasil, kita akan dikejar utang seumur hidup. Bagaimana dengan Nona Wen, baik-baik saja kan? Ayo. Hati-hati. Mr. Lu pahlawan penyelamat lagi. Dan lagi bukan tanpa alasan kamu baik-baik kamu. Aku tidak bermaksud baik, aku ada urusan. Urusan apa? Aku dengar Direktur Wen ingin membeli peralatan medis. Aku punya teman di luar negeri, dia punya jalur. Dan dia menjamin harga terendah. Aku ingin berdiskusi kerja sama denganmu. Informasimu cukup cepat jadi. Kamu hanya ingin membicarakan kerjasama. Lalu apa lagi? Baiklah, Besok malam kamu ada waktu. Aku ingin mengajakmu makan malam. aku pikir-pikir dulu. Lu Hua, Kamu masih berani datang, ini semua salahmu. Kalau saja kamu membayar utangmu, aku tidak akan dikejar utang terus-terusan. di mana Keke? Keluarga Lu tidak tahu apa dosa yang telah dilakukan, sehingga menikahi menantu yang egois seperti kamu. Aku tanya kamu. Tidak tahu. Jiang yang adalah anak kandungmu, benar kan? Kamu ngomong apa sih? Perlu aku bantu tes DNA? Kamu mau apa sebenarnya? Sekarang kamu dikejar utang sampai begini. Luyan pun tidak muncul, kamu pikir dia masih peduli padamu. Sekarang sini juga tidak bisa ditinggali, kamu mau bagaimana? Jadi gelandangan. Aku. Ayah, aku bisa menjemputmu untuk tinggal di villa. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi, aku juga akan memberimu uang saku. Kamu bisa menggunakannya sesuka hatimu.
Apakah kamu benar-benar baik hati? Tentu saja aku tidak sebaik itu. Syaratnya adalah kamu memberitahuku di mana anak itu. Kinmian, ayo kita pergi. Su Zong, apa kabar? Aku bisa memberitahumu di mana Keke. Tapi kamu harus menepati janjimu. Aku masih tinggal di kamar lamaku. Boleh. Kakak ipar aku sudah mencarimu lama. Ya, apa yang kalian lakukan? Minta uang ya? Aku tidak punya uang, siapa yang berhutang mintalah pada mereka. Kalau tidak aku akan melaporkannya. Baik, aku mengerti. Mr. Lu, kami sudah mencarimu lama. Tidak, kenapa kalian kesini? Bukankah sudah bilang untuk mencari istriku? Jangan menakuti anak, mari bicara di luar. Kalau begitu ayo pergi. Ibu sudah datang. Keke, Ibu, di sini ibu, di sini. Ibu sudah datang, ibu sudah datang. Sayang, kamu sudah menderita selama ini. Keke sangat merindukan ibu. Tapi, kakek tidak mengizinkan Keke menghubungi ibu. Ibu. Keke. Ibu ingin bertanya sesuatu. Pada hari kejadian itu, apakah kamu melihat ayah? Apakah itu ayah? Tapi aku mendengar suara ayah. Apakah kamu yang membawa mereka ke sini? Lalu kenapa kamu tidak membayar hutang sendiri jika punya uang? Sekarang aku sudah membayar semuanya. Aku tidak punya uang sepeser pun, kita ini suami istri. Apakah kamu perlu membuatku seperti ini? Suamiku ini baru permulaan. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ditinggalkan oleh semua orang. Tapi saat wanita sedang hamil, pria paling mudah berselingkuh. Maaf. Ada apa? Akhir-akhir ini sibuk banget ya, sampai nggak ada waktu buat lihat aku ya. Ini lagi sering dinas luar kota. Lagi pula sekarang aku lagi rapat. Dulu ya. Oke deh Lu. Rapat di restoran romantis ya. Awas aja, aku bakal nyabut muka si Jalang itu. Ada apa? Barusan ada yang bilang ada rapat yang nyari aku. Agak mendesak, perlu aku datang. Nggak apa-apa, kalau ada urusan kamu bisa pergi dulu. Maaf ya, kita ketemu lain kali aja. Dulu ya. Nggak apa-apa. Permisi, mau bayar. Hati-hati kena-mana, nggak apa-apa kan? Luyan dasar bajingan sama kamu si Jalang. Kak Wewe. Wenwan? Kamu kalian?
Pantas kamu mau berteman baik sama aku. Ternyata kalian udah dekat dari dulu. Bukan gitu Weiwei, dengerin aku dulu. Dasar bajingan, dengerin penjelasanku. Sama kamu si Jalang. Seharusnya aku udah curiga. Weiwei. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Gimana Nona Wen, gak apa-apa kan? Gimana Kak Sucheng, aktingnya bagus kan? Tentu saja kamu memang berbakat. Apa yang terjadi? Nanti pasti kita akan punya anak lagi. Kamu suruh aku aborsi lagi ya? Sekarang kamu udah punya yang baru. Lalu aku dan anakmu nggak dipedulikan lagi ya? Bukan aku nggak mau. Tapi janinnya cacat, kita nggak bisa pertahankan. Lu. Aku pasti akan lahirkan anak ini. Dokter udah bilang janinnya cacat. Kalau kamu maksa lahirkan janinnya nggak bakal selamat, kamu juga bisa mati. Terus kenapa? Aku pasti akan lahirkan anak kita berdua. Weiwei. Apakah kamu pernah memikirkan, kamu nggak bisa hidup tanpa anak? Tapi apakah kamu pernah memikirkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tenang saja, sebentar lagi. Aku akan memberimu sebuah rumah. Kamu datang buat apa? Menengok Weiwei. Datang buat menertawakanku ya? Kamu suamiku. Weiwei sahabat terbaikku. Anak kalian berdua. Tentu saja aku harus peduli. Kita sudah menikah. Apakah kamu perlu menyakitiku seperti ini? Kamu masih ingat kita sudah menikah. Kamu bikin orang lain hamil. Malah menyalahkanku menyakitimu. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Buah ini untuk Weiwei. Tentu saja kamu juga dapat hadiah. Aku sebelumnya memberi ayah sebuah ponsel. Di dalamnya ada rekaman percakapan. Kamu pasti tertarik. Aku minta maaf pada kalian berdua. Tapi tenang saja. Yang Luyan punya, Yang juga akan punya. Luyan, kamu ternyata punya adik ya? Kamu mau apa sebenarnya? Kita sudah dewasa, tenanglah sedikit. Sampaikan salamku untuk Weiwei. Aku lapar, buatkan aku mie. Aku potong buah untuk keke dulu baru buatkanmu. Sekarang aku tidak bisa menyuruhmu ya. Ayah, Selamat siang Pak Su. kamu mau apa? Tidak ada, aku lapar. Mau minta ibu buatkan mie. Keke baru selesai mandi. Ibu mau naik untuk memakaikan baju anak. Kamu ada keperluan. Setelah selesai baru buatkan juga tidak apa. Setelah selesai ibu akan menemani aku keluar. Kelihatannya bapak tidak sibuk ya.
Kamu maksud apa suruh aku masak sendiri? Awalnya mau kasih ayah angpau. Ternyata ayah tinggal di sini tidak senang juga. Bagaimana kalau aku antar bapak pulang? Tidak, tidak. Senang siapa bilang tidak senang? Aku cuma tidak bisa masak mie saja. Tapi tidak apa-apa. Ada video tutorial di ponsel. Kurasa aku bisa belajar. Oke, ayo pergi, Bu. Aku dengar Luyan memaksamu untuk aborsi. Bagaimana kondisi tubuhmu? Membuatmu kecewa. Aku pulih dengan baik. Aku datang mencarimu hari ini, bukan untuk bertengkar denganmu. Lalu apa yang kamu mau? Cincin berlian di tanganmu itu dari Luyan kan? Luyan bilang, apa yang kamu punya aku juga akan punya. Jangan terlalu sombong dulu. Di antara kita, yang tidak dicintai, barulah pihak ketiga. Cincin yang sama. Dia memberikannya ke banyak wanita. Kak Wewe, aku sudah tahu kamu si jalang ini menggoda Luyan. Tapi aku mengenalnya. Dia hanya bermain-main denganmu. Kalau bukan karena tekanan yang kuberikan padanya belakangan ini, dia mana mungkin tertarik padamu. Kalau ada orang bisa merusak hubungan kami yang sudah belasan tahun, dia masih terlalu naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin itu, hanya milikku yang asli. Tentu saja bukan karena dia mencintaiku. Satu sisi karena latar belakang keluargaku, sisi lain karena aku adalah istrinya. Hanya sebuah cincin. Meskipun palsu, apa masalahnya? Kamu masih belum mengerti. Luyan tidak akan pernah menikahi seorang wanita yang tidak membantunya sama sekali. Bahkan jika kami bercerai, kamu tidak akan bisa menggantikanku. Selama ini bagaimana dia memperlakukanku, kamu lebih tahu daripada siapapun. Kamu tahu begitu banyak rahasianya. Dia akan dengan mudah melepaskanmu. Berhati-hatilah. Mengapa perusahaan memecatku? Memecatmu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Saudara ipar selain kamu siapa lagi yang bisa memecat saya? Bukan aku yang melakukannya. Pasti Luyan. Dia sudah tahu semuanya. Saudara ipar katakan padaku di mana dia katakan padaku? Jiahua Hotel Jiahua. Jangan terburu-buru.
Oh iya. Su Cheng punya kartu member di sini. Aku sudah ambil. Pesan apa saja yang kamu mau. Kak Hua, seharusnya aku ikut kamu dari dulu. Bisa hidup enak seperti ini. Seharusnya aku datang dari desa dan bergabung denganmu. Masih banyak hari ke depan. Dari mana munculnya bikin kaget? Ayah, apa hubunganmu dengan Bibisan? Aku tidak mau ikut campur, tapi sebelumnya, kenapa kamu menempatkan Jiang Yang di perusahaanku? Warga desa kan harus saling membantu. Lagi pula, dengan hubunganku dan Bibisan, aku harus lebih memperhatikannya. Kamu benar-benar memperhatikan warga desa, atau anak harammu? Bagaimana kamu tahu? Aku kasih tahu. Kalau bukan karena Jiang Yang yang memberitahu Su Cheng tidak akan menemukan Keke, dia tidak akan menemukan Keke. Secara alami dia akan mengembalikan uang itu. Uangku rumahmu tidak perlu dipakai untuk bayar utang. Sekarang semuanya hilang, kamu senang ya? Aku bilang, Jiang Yang masih kecil, tidak tahu apa-apa. Nanti kalau sudah besar dia akan mengerti. Aku direktur perusahaan, aku sudah memecatnya. Kenapa kamu memecat anakku? Anakku tidak mencuri. Bekerja dengan baik di perusahaan, kenapa kamu memecatnya? Kamu jelaskan. Bibisan, aku akan bicara dengannya. Anakku, kamu jangan terlalu kejam. Bagaimanapun juga, Bibisan akan menjadi ibumu. Ayah, kamu gila ya? Kamu yang hidup bergantung sombong apa? Kalau bukan karena Su Cheng, kamu bukan apa-apa. Sudah-sudah, jangan bertengkar. Kita satu keluarga, aku bilang keluarga lu. Memecatku tidak cukup, sekarang mengganggu ibuku juga ya. Lihat aku hari ini, tidak akan membiarkanmu pergi, jangan. Anak, Aku bilang bukan. bagaimana ini anak, bangunlah. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Bangunlah anak. Luyan ini anak benar-benar. Jiang Yang bagaimana juga adik kandangnya. Bagaimana dia bisa berani memukul? San Mei, tenanglah. Aku akan menghajarnya keluarga. Hasilnya sudah keluar, bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, hanya pingsan, karena anemia defisiensi besi. Perhatikan pola makan sehari-hari. Apa ini tidak salah periksa? Tidak mungkin, rumah sakit kami profesional. Dokter katakan. Apakah ibu bergolongan darah O bisa melahirkan anak bergolongan darah A? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Katanya. San Mei. Aku cari Liu Genhua, kamu berhenti. Berhenti. Hua kakak. Siapa sebenarnya anak haram ini? Ditanya kok diam saja. Anak haram apa? Yang adalah anak yang kusombongkan. Katanya anak siapa? Bukan siapa-siapa, anggap saja anakmu tidak bisa apa. Dapat anak sehat dan lincah gratis. Untung kamu. Jalang. Kamu punya hak apa memarahi aku kalau bukan karena Su keluarga? Lu keluarga kamu tidak ada apa-apanya, aku bilang. Kalian makan gaji buta ya, makan gaji buta saja. Masih main perempuan juga, cermin diri. Berat badan sendiri berapa juga pantas. Pergi, bawa anak harammu itu pergi. Syukurlah akhirnya bisa meninggalkanmu. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu. Malas, bodoh dan jorok. Beberapa kali aku benar-benar ingin meracuni sup ayam. Membunuhmu si tua brengsek. Sekarang akhirnya tidak perlu menahanmu, bagus. Pergi, pergi, pergi. Katanya. Wei, aku dan Wenwan tidak benar-benar. Aku sekarang juga nggak minta kamu percaya aku. Tapi apapun yang kamu minta aku pasti akan setuju. Aku nggak akan percaya kamu lagi. Nggak selama ini, kapan aku pernah bohong sama kamu? Oke. Kalau gitu kamu cerai sama Su Cheng terus nikah sama aku. Hal lain aku bisa setuju. Tapi khusus yang ini. Sekarang waktunya belum tepat. Terus kapan waktunya tepat?
Aku akan usahakan secepatnya. Jangan bilang secepatnya. Kasih aku waktu yang pasti. 1 bulan, 1 tahun atau 10 tahun. Jangan terlalu keras sama aku. Kamu harus percaya sama cinta kita. Cinta. Aku mencintaimu selama ini aku dapat apa? Sudah aku bilang aku sama cewek lain cuma pura-pura aja. Semua itu demi masa depan kita. Di hatiku cuma ada kamu. Oke, kalau kamu gak percaya sama aku. Ya udah aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau kamu mau pergi silakan. Lagi pula ini pilihan kamu sendiri. Oke Luyan. Aku sama kamu sudah lama. Kamu cuma mau buang aku gini aja. Aku kasih tahu kamu mimpi. Kamu sekarang juga harus cerai sama Sucheng. Nikah sama aku. Meskipun kamu cuma sampah. Kamu harus tetap di sampingku. Kalau enggak, aku gak keberatan kasih tahu semua orang tentang kebenaran kecelakaan medis 3 tahun lalu. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Orang yang aku mau nikahi. Selalu cuma kamu. Oke ngomong doang gak ada buktinya. Aku gak akan gampang percaya sama omongan kamu lagi. Kecuali kamu tunjukin niat baik kamu. Lagi ajak aku minum kopi. Gak takut pacar kecil kamu marah. Aku cari kamu hari ini mau minta maaf. Sama kamu soal kejadian kemarin. Minta maaf aja gak ada gunanya. Jujur aja ya. Luo Wei dan saya adalah teman sekelas di SMP. Kami bersama-sama keluar dari kota kecil untuk mencari peruntungan pada awalnya. Keluarga dia bahkan banyak membantu saya. Jadi dari segi perasaan dan logika, saya seharusnya lebih memperhatikan dia. Tapi lama-kelamaan saya sadar. Dia sepertinya salah paham dengan perasaan saya. Kenapa kamu cerita ini ke saya? Saya ingin memberitahu kamu Luo Wei bukan pacar saya. Anak dalam kandungannya juga bukan anak saya. Kamu pikir saya akan percaya? Percaya atau tidak kamu tetap datangkan. Jadi, Kamu juga pekerja medis. Saya tidak perlu berbohong tentang hal ini. oh iya, kemarin kamu suruh saya tanya ayah saya. Tentang alat-alat kecantikan medis sudah saya bilang. Apa kata Om? Dia bilang, pesanan ini bisa saja diberikan ke kamu. Tapi kamu harus bayar 1/3 uang muka. Berapa? 4 juta. 4 juta banyak juga. Kalau Pak Lu tidak mau tidak usah tanda tangan. Saya setuju. Hei Kazang, maaf ya. Sudah lama tidak kontak ketemu langsung minta pinjam uang. Tapi kamu tenang saja, setelah beberapa operasi ini selesai, saya langsung akan kembalikan uangnya. Xiaolu uangnya pelan-pelan saja. Kanker bukan hal sepele. Setelah kamu sembuh nanti, ingat datang ke Kak Zhang ya. Terima kasih banyak Kak Zhang. Hei Xiaoling, gimana? Kemarin saya bilang ke kamu sudah dipikirkan. Saya sudah transfer uangnya ke rekening Pak Lu. Istri guru sudah jadi tanaman. Pak Lu tetap setia. Pak Lu, kamu memang pria yang saya pilih. Terima kasih Xiaoling. Pak Lu, Apa ada sesuatu di wajah saya? saya kira Pak Lu tidak akan cari saya lagi. Jadi kali ini kamu cari saya. Karena ini, Bagaimana bisa aku merindukanmu? rindukanku kamu berani merindukanku tidak takut Lu Wei cemburu. Terakhir kali dia memukul wajahku. Aku masih merasakan sakitnya.
Bagaimana? Sekarang masih sakit. Wajah sudah tidak sakit tapi hati masih sakit. Lalu apa yang harus dilakukan agar hatimu tidak sakit lagi? Pak Lu, di dalam ini ada 1 juta. Kamu seorang magang bisa punya uang sebanyak ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membantu Pak Lu. Ketika Pak Lu sukses nanti jangan lupakan aku. Bagaimana bisa? Dengar-dengar kamu sedang mencari kerja. Jika foto-foto ini tersebar, kamu pikir masih ada rumah sakit yang mau mempekerjakanmu? Maaf Bu Guru. Saat itu Pak Lu mengancamku, aku hanya seorang siswa. Sungguh merasa bersalah. Jadi mari kita tebus kesalahan. Kalau begitu aku akan langsung bicara setelah semuanya selesai. Semua foto ini bisa dihancurkan. Hari ini mengumpulkan semua orang untuk rapat. Sebenarnya untuk mengumumkan kabar baik. Direktur Eksekutif perusahaan kita Su Cheng. Setelah beberapa waktu beristirahat, tubuhnya sudah sepenuhnya pulih dan siap bekerja. Jadi berdasarkan keputusan Dewan Direksi, mengangkat kembali Su Cheng sebagai Direktur Eksekutif perusahaan. Sangat berterima kasih kepada Dewan Direksi atas kesempatan ini. Tahun-tahun kehidupan keluarga ini membuatku lebih menyadari pentingnya kecantikan medis bagi wanita. Dari sekarang aku akan mencurahkan seluruh cintaku untuk industri kecantikan medis, memberikan kontribusi untuk membuat wanita lebih cantik. Hari ini aku juga mengundang beberapa perwakilan wanita dari berbagai usia untuk melakukan diskusi. Berharap melalui berbagi hari ini, kita bisa memahami kebutuhan wanita dari berbagai usia untuk menjadi lebih cantik, sehingga bisa membuat proyek kecantikan yang lebih tepat. Selamat datang kepada mereka. Bu Guru, bukankah kamu mengalami kecelakaan dan menjadi koma? Kecelakaan. Siapa yang bilang aku mengalami kecelakaan? Sekarang adalah rapat rutin perusahaan. Ada apa bicaranya secara pribadi? Luyan? Bukannya kamu bilang sama aku, kamu sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Bajingan, aku benar-benar buta dulu sampai memilih kamu. Aku benar-benar buta sampai meminjamkan uang padamu. Aku kasih kamu 7 hari untuk mengembalikan uangku. Baiklah Luyan, kamu bersamaku. Hanya untuk menipu uangku ya? Bilang juga mau cerai sama Su Cheng dan bersamaku. Itu hanya alasanmu untuk menipu uangnya. Bukan Lulu. Kamu bajingan anjing. Luyan. Untuk menipu uang, kamu bahkan mengutukku tertabrak mobil. Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Kamu benar-benar kejam. Ini semua asetmu. Jangan kira aku tidak tahu. Selama ini kamu menggunakan uang keluarga Su Cheng, berinvestasi di banyak perusahaan. Data-data ini menipu orang lain saja sudah cukup menipuku. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Hanya bercanda, mana mungkin hanya segini. Coba lihat ini lagi. Ini adalah perjanjian pengalihan perusahaan pribadiku. Semua ini dialihkan padaku. Kalau tidak Wei Wei. Selama ini kebaikanmu padaku. Aku lihat semuanya. Keluarga Lu kami hanya punya 1 keturunan selama 3 generasi. Aku bermimpi kamu bisa memberiku seorang anak laki-laki. Kalau bisa menjadi keluarga kecil, hidup bahagia bersama. Betapa indahnya. Sudahlah, jangan bicara hal-hal menyedihkan ini lagi.
Barang-barang ini kamu simpan baik-baik, kedepannya aku tidak di sisimu. Apa maksudnya? Kamu mau meninggalkanku? Mana mungkin aku tega meninggalkanmu. Hanya saja. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Jangan ragu-ragu, cepat katakan. Aku sangat butuh 10 juta sekarang, karena aku sebelumnya menyalahgunakan uang perusahaan. Su Cheng mengetahuinya aku sudah menyakitinya begitu parah. Dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang hal sebesar ini? Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak punya niat buruk padamu. Semua yang aku lakukan sekarang adalah agar kita bisa hidup bahagia. Baiklah, mulai sekarang kamu akan menjadi perwakilan hukum perusahaan kita. Jika perusahaan untung, kamu bisa menerima lebih dari 70%. Senangkan Tuan Luo. Ada apa, katakan saja. Apakah kamu ingat tempat ini? Aku pernah membawamu ke sini saat kuliah. Ya? Itu pertama kalinya aku datang ke restoran mewah seperti ini. Saat itu aku sangat gugup duduk di posisi yang sama seperti sekarang. Bahkan tidak tahu cara menggunakan pisau dan garpu. Melihatmu duduk di seberang dengan begitu elegan dan tenang, aku bersumpah akan menjadi seperti dirimu. Aku tidak punya waktu untuk mendengarmu mengenang masa lalu. Ada apa, cepat katakan. Aku mengundangmu makan. Ada apa? Mengundangku ke pesta pernikahanmu. Kamu orang yang pintar. Maka aku akan langsung berbicara jujur. Aku memang akan menikah dengan Luyan. Harap kamu segera bercerai dengannya. Aku akan memberimu hak asuh keke. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menentukan hak asuh keke? Kamu tahu hubunganku dengan Luyan. Dia akan mendengarku. Kenapa kamu tertawa? Dia akan mendengarmu. Selama ini dia pernah mendengarmu dalam hal apa? Apakah itu membuatmu menjadi selingkuhan atau menikahiku? Apakah semuanya adalah keinginanmu? Itu karena waktunya belum tepat. Dia akan memberiku kompensasi. Harap kamu mengerti, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Melepaskan secepatnya akan lebih baik untuk semua. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bercerai? Karena masih ada perasaan dengannya. Lucu. Kalau kamu terus bersikeras seperti ini, sekarangku adalah masa depanmu. Bro, istriku tidak enak badan hari ini. Segera antar dia pulang. Sayang, aku datang, tunggu sebentar. Orang itu memberikan uang dengan jelas. Harus menangkap kesan perselingkuhan. Bagus, kamu rekam dengan jelas ya, bagus. Bagaimana, semuanya sudah selesai? Kami di kamar hotel, kamu datang saja. Su Cheng, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang tidak tahu diri. Tidak setuju untuk bercerai dengan Luyan. Su Cheng. Aku baru saja melihatmu masuk dengan dua pria. Siapa mereka? Boleh aku masuk lihat? Su Cheng, Su Cheng. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Wei Wei. Kamu mainnya cukup heboh.
Baik, ayo rekam lagi. Tidak perlu, aku sudah mulai merekam. Kamu ngapain? Kak Su Cheng, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo laporkan ke polisi. Ayo. Tunggu. Hanya kalian berdua mau laporkan ke polisi. Kalau ditambah aku. Hei cowok ganteng. Ada kesalahpahaman di sini. Kami hanya mencari nafkah. Setengah tahun tidak ada pekerjaan. Akhirnya ada kesempatan untuk menghasilkan uang. Baik, aku kasih kesempatan lagi. Sudah diketahui umum, Luyan ini orangnya plin-plan. Dia bisa selingkuh seenaknya. Tapi kalau orang lain lebih senang darinya. Kamu Tebak kalau Luyan lihat video ini, mau menikahimu keluar. Kak, jangan lupa uang sisaku. pakai cara licik untuk menjebak orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu siapa yang menjebak orang dulu. Siapa yang mengundang 2 orang tadi, mau cari polisi untuk menyelidiki. Bahkan kalau Luyan lihat videonya lalu kenapa? Dia tidak akan percaya. Perasaan kita selama bertahun-tahun tidak mungkin bisa dihasut olehmu. Baik, kita lihat saja. Baru saja sangat berbahaya, untung ada kalian. Jangan terlalu formal denganku. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Masalahmu adalah masalahku lagi pula. Aku kembalikan untuk membantumu. Sudah kukatakan pada Luyan, untuk mendapatkan pesanan ini, harus membayar deposit 4 juta. Ini semua baru permulaan. Aku ingin dia hancur. Mereka punya banyak menu baru sengaja bawa kamu untuk mencoba. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal pembelian peralatan medis. Bagaimana keputusan paman? Apakah kamu dan Su Cheng sudah bercerai? Su Cheng sudah berjanji padaku. Dia bilang akan segera bercerai denganku. Kalian belum bercerai lalu kita ini apa? Wan duduk dulu. Ayahku kalau tahu kejadian seperti ini pasti tidak mungkin membantumu mendapatkan pesanan peralatan medis itu. Wan tenang saja. Aku pasti akan berusaha untuk masa depan kita yang indah, percayalah padaku. Segera. Silakan masuk. Dr. Lu ini data yang Anda minta. Terima kasih. Su Cheng, kamu yang menghitungku dulu. Ini operasi hidung yang akan dilakukan sore ini. Iya, kenapa tidak apa-apa? Aku ingat klien ini sangat merepotkan alergi terhadap banyak obat. Tapi bagian alergi obat ini kenapa kosong? Apa yang aneh, mungkin bukan klien ini. Lagi pula data ini sudah ditandatangani oleh Su Cheng. Su Cheng tidak mungkin salah. Benar juga. Su Cheng, operasi sudah selesai. Semuanya lancar. Su Cheng, operasi sudah selesai. Klien operasi hidung tadi, jelas-jelas bilang alergi terhadap obat ini. Tapi laporanmu yang dikirim ke ruang obat. Kosong. Kenapa bisa begitu? Karena kesalahanmu ini akan membuat perusahaan terjerumus dalam opini publik. Bahkan bisa membuat pasien meninggal di meja operasi. Bagaimana ini? Apakah aku akan dipenjara? Apakah kamu ingin melihat reaksiku seperti ini? Tentu saja aku akan membuat cadangan setelah itu dan menyerahkannya langsung ke dokter yang bertugas. Luyan untuk menjebakku. Kamu benar-benar gila. Jangan banyak bicara, ini surat perceraian.
Tanda tangani saja. Harta selama pernikahan dibagi rata. Dan aku akan memberimu tambahan 20 juta. Berharap banyak ya. Aku sudah melakukan kompromi. Cepat tanda tangani agar kita bisa segera bebas. Sangat terburu-buru ya. Tapi sekarang aku tidak ingin bercerai. Bagaimana ini? Dokter Lu, operasi apa yang memakan waktu lama? Maaf membuatmu menunggu lama, silakan masuk. Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Harus ada jaminan 4 juta untuk menandatangani kontrak ini. Sekarang industri kecantikan medis sangat populer. Dan peralatan medis ini harganya sangat mahal. Banyak orang yang berebut pesanan ini. Aku tahu. Kamu datang ke sini untuk urusan bisnis lebih baik. Cari cara untuk segera mengumpulkan 4 juta. Uangnya sudah kubawa, mana kontraknya? Dari mana kamu dapat uangnya? Dari mana uangnya tidak penting, yang penting uangnya sudah kubawa. Siapkan kontraknya. Baik, aku akan segera menyiapkan kontraknya. Kerjasama yang menyenangkan. Makan begitu banyak kuaci tidak takut panas dalam ya. Su Zong sudah kembali. Bersih-bersih saja. Yingzi sedang menemani Keke tidur siang di atas. Aku akan memanggilnya turun. Biarkan dia yang membersihkan. Kalau tahu dia sedang tidur siang, jangan ganggu dia. Ambil lap baru di dapur. Aku. Aku tahan. Aku lihat sampai kapan kalian bisa sombong. Kerja dengan cepat. Kamu datang ke sini untuk apa? Ayo, aku akan membawamu pulang. Udah gak mau. Bukan begitu anak, aku pulang tinggal di mana? Tenang aja. Rumah yang dulu dipakai utang udah aku beli lagi. Nanti kalau prosedurnya selesai kamu bisa pindah ke sana. Iya. Aku bilang kan. Aku gak mau tinggal di sini 1 menit pun lagi. 1 orang gila, 1 orang buta. Sayal. Sudah-sudah, ayo pergi. Tunggu dulu. Baju itu aku yang beli. Siapa yang mau? Sama sandalnya. Anak, inget ya keluarga kita Lu. Gak pernah makan gaji buta. Kembaliin aja. Aku jalan kaki aja. Luyan udah bayar uang muka 4 juta, kontraknya juga udah ditandatangani. Uangnya kan udah dipakai buat bayar utang. Dari mana ada 4 juta? Waktu dia ke rumah tadi dia bilang, rumah lama yang dipakai utang udah dia beli lagi. Rekening bank perusahaan ini bersih. Uangnya kayaknya bukan dari perusahaan ini. Aneh. Bukan dari perusahaan, bukan juga dari dia sendiri. Lalu uangnya siapa? Gak bisa nunggu lagi. Kita gak boleh kasih dia kesempatan buat bangkit lagi. Setelah Luowei nolak kamu dulu, kamu masih cari dia. Aneh. Mereka baru keluarin menu spesial dari chef. Pasti kamu suka, bentar lagi diantar.
Terima kasih selalu ingat kesukaan aku. Kamu hari ini cantik banget. Aku fotoin buat kenang-kenangan. Kamu siapa mabuk ya? Aku pacarnya. Akhirnya ketemu juga kamu. Wang Hao, jangan ganggu aku lagi, nanti aku lapor polisi. Kamu yang punya catatan mau masuk lagi. Aku peringatin ya, jangan ada yang ganggu Wan. Sekarang aku pacarnya. Wan juga kamu panggil. Kalau kamu pacarnya. Lalu aku siapa? Wan dia siapa? Bukan begitu, dia cuma orang yang paranoid. 2 tahun lalu aku dipaksa untuk bersamanya. Setelah putus dia masih terus menggangguku. Kami sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Wan, kamu duluan aja, kamu mau ngapain sih? Gimana, nggak kaget kan? Hari ini untung ada kamu. Iya, si cowok itu terus-terusan ganggu kamu ya? Iya, dia paranoid kayak orang gila. Terus-terusan ganggu aku. Wan, kamu tenang aja. Kedepannya aku pasti bakal jaga kamu baik-baik. Iya, soal alat medis ayah kamu. Gimana, udah dipikir-pikir belum? Ayahku bilang rencana pembeliannya ditunda. Harus ditunda 2 bulan. Wan, aku benar-benar butuh uang ini. Bisa nggak kamu bantu desa ayah kamu? Tapi ini kan urusan besar. Aku sendiri nggak bisa putusin. Tapi aku bisa bantu tanya-tanya lagi. Kalau nggak bisa ya batal aja. Paling nanti kalau ada kesempatan yang cocok aku rekomendasiin kamu lagi. Ayo anterin aku pulang.